يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang keutamaan duduk di majelis ilmu. Seringkali Allah kasih kita duduk di tempat-tempat yang mulia, tapi kita nggak merasa kalau lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ngajak diri saya serta semuanya untuk merasakan itu dulu. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri saya, beri antum, beri kita semua kemuliaan di malam hari ini karena didudukkan pertama di masjid rumahnya Allah, yang kedua didudukkan di majelis ilmu. Sedikitnya dua hal ini sudah suatu kebahagiaan. Bagaimana tidak? Karena dalam berbagai riwayat dijelaskan tentang mulianya orang-orang yang duduk mencari ilmu. Satu diantaranya, hudur majlis ilm afdhalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa huduri alfi janazatin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghadiri satu majlis ilmu semacam ini adalah majelis ilmu. Dijelaskan tentang yang halal, dijelaskan tentang yang haram, dijelaskan mana yang baik, dijelaskan mana yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pahalanya lebih utama. Lebih utama itu berarti ya lebih banyak, ya lebih mulia, ya lebih baik. Meskipun yang jadi pembanding adalah hal yang baik. Lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita mau sholat sunnah 1000 rakaat, puasa Ramadan saja dengan sholat tarawih 1 bulan belum dapat 1000 rakaat. Dengan sholat tarawih 1 bulan belum dapat 1000 rakaat. Ternyata duduk sejenak di majelis ilmu pahalanya lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya orang-orang yang rajin cari ilmu pangkatnya susah dikejar. Kalau misalnya itu lewat jalan tol, dimisalkan mobil, maka mobilnya orang yang cari ilmu ini baru diinjak udah sampai pintu tol, pintu keluar, udah sampai pintu keluar, gasnya diinjak sampai pintu keluar. Sementara yang lain mungkin baru jalan, kecepatannya pun terbatas 80 km per jam karena kamera etle mengawasi. Nggak bisa dipacu, nggak bisa lebih. Tapi orang yang cari ilmu duduknya sekali lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masih ditambah lagi bukan au. Kalau au itu pilihan atau ini atau ini, bukan. Rasul menyatakan SAW, ini
dan ini. Setelah dapat pahala yang lebih banyak daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat, Rasul juga menyatakan sallallahu alaihi wasallam, pahalanya lebih banyak daripada menjenguk 1000 orang sakit. Menjenguk 1000 orang sakit. Siapa yang 3 bulan ini sudah berhasil menjenguk total 1000 orang sakit? 3 bulan atau 1 tahun, dari tahun yang lalu sampai sekarang sudah sejumlah 1000 orang yang kita jenguk? Belum ya. Walaupun banyak orang yang sakit, kadang-kadang kerabat sendiri kita nggak sempat jenguk, kadang-kadang tetangga sendiri nggak sempat jenguk. Padahal pahalanya menjenguk orang sakit. Siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia lagi berjalan di taman surga. Jalannya itu lagi jalan di taman surga. Belum lagi kalau yang dijenguk jadi senang. Yang dijenguk jadi senang. Menyenangkan seorang mukmin itu adalah afdhalul ibadah. Ibadah yang paling utama. Sehingga menjenguk orang sakit, 1000 orang sakit, itu pahalanya unlimited. Pahalanya nggak bisa diukur, susah diukur dengan angka. Tetapi Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang di majelis ilmu pahalanya lebih banyak dari sholat sunnah 1000 rakaat dan lebih banyak daripada menjenguk 1000 orang sakit. Plus lagi, dan lebih banyak daripada menghadiri 1000 jenazah. Menghadiri 1000 jenazah. Yang dimaksud menghadiri jenazah itu bagaimana? Bukan melayat, bukan memandikan, bukan mensolatkan, bukan mengantarkan ke kuburan. Ada orang yang mampunya hanya proses pemberangkatan. Dia datang saat upacara di rumah, ada sambutan-sambutan dari Pak RT, ya, dari tetangga, turut berduka cita, dia bisa hadir, tapi sholat jenazahnya tidak bisa ikut. Ada pula yang hadir ketika jenazahnya itu dimandikan di rumah, saat upacaranya nggak ikut, ke masjidnya disolatkan nggak ikut. Ada pula yang dia bisa hadir hanya ketika di pemakaman, mensolatkannya nggak ikut, di pemakaman dia ikut. Itu namanya belum hadir jenazah. Belum hadir jenazah. Namanya mungkin mensolatkan jenazah, namanya mungkin takziah, itu yang datang ke rumah atau ikut upacara. Namanya mungkin melayat sampai pemakaman, tapi belum menghadiri jenazah. Menghadiri jenazah itu bagaimana? Kalau mendengar seorang meninggal dunia, muslim atau muslimah, maka ibu, kalau ada muslimah yang meninggal dunia, ya, ibu kemudian suaminya ibu datang ke rumah duka, mengucapkan salam takziah kepada suaminya yang lagi berduka, kemudian menunggu jenazah tadi dimandikan, dikafani, setelah itu ikut mengantarkan ke masjid dan ikut mensolatkan. Setelah itu ikut mengantarkan ke pemakaman dan mengikuti prosesi pemakaman. Setelah itu ikut mendoakan setelah pemakaman selesai. Kemudian mengucapkan salam takziah di pemakaman kepada yang lagi berduka dari keluarga. Setelah itu pulang. Itu baru namanya menghadiri satu jenazah. Pertanyaan saya, yang begini ini kita sering melakukan atau sangat jarang? Sangat jarang ya. Kadang-kadang keluarga sendiri aja nggak selengkap itu. Kadang-kadang keluarga sendiri, paman yang meninggal, bibi yang meninggal, kita nggak selengkap itu. Mungkin kita bisa hadir saat upacara pelepasan jenazah, mensolatkan sampai pemakaman, tapi proses memandikan dan menunggu setelah dimandikan kita nggak ikut. Ternyata orang yang hadir majelis ilmu dapat pahala lengkap semua itu 1000 kali, masih lebih hebat orang yang mencari ilmu. Karena itu jangan remehkan duduk kita semacam ini, karena ini duduknya memang kelihatannya biasa-biasa saja.
duduknya bukan di atas singgasana, kemudian bukan di karpet yang tebalnya 10 cm, bukan di ruangan ber-AC, ya bukan di ruangan ber-AC yang AC-nya dingin. Walaupun ini ber-AC, tapi AC-nya kalah dengan suhu manusia. Kalah gitu kan. Tapi ada ruangan yang AC-nya luar biasa, karpetnya tebal dan mahalnya luar biasa, duduk di kursi yang mahalnya luar biasa, mungkin duduk dengan orang-orang juga yang luar biasa, tapi kalah semua itu dengan duduknya orang yang cari ilmu. Karena orang yang cari ilmu duduknya bukan di tempat yang biasa, tapi duduknya di tempat yang luar biasa. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, saat itulah innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para malaikat menggelar sayap-sayapnya, meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang cari ilmu, karena malaikat senang dengan perbuatan mereka. Sayap itu adalah anggota tubuh yang paling mulia buat malaikat. Sayap itu yang menjadi kebanggaan malaikat. Makanya ada malaikat yang sayapnya 2, ada malaikat yang sayapnya 4, dan seterusnya. Ada malaikat yang sayapnya 600 seperti malaikat Jibril alaihi salam. Semakin besar malaikatnya, semakin banyak sayapnya. Sayap ini kebanggaan malaikat, tapi malaikat itu dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Malaikat-malaikat rahmat berhenti, parkir, gak mau terbang, justru menggelar sayapnya untuk dijadikan alas duduknya orang yang cari ilmu, dijadikan hamparan tikar atau permadani yang diinjak-injak orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Kenapa? Malaikatnya senang dengan orang yang cari ilmu. Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, sengaja saya buka dengan sedikit mengenang ya keutamaan cari ilmu, biar kita bersyukur. Alhamdulillah, mungkin 1 bulan kita nggak punya amal yang sebaik hari ini. Mungkin dari pagi tadi kita nggak punya amal yang sebaik hari ini. Siapa yang duduk di majelis ilmu, maka harus diyakini orang tersebut orang yang beruntung, orang yang minas su'ada, orang yang bejo kalau kata orang Jawa. Bejo bagaimana? Karena dengan duduknya dia di majelis ilmu, dosa-dosanya itu terampuni by sistem. Berkat sistemnya Allah, duduknya saja dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi dikasih pahala yang banyak, sehingga nanti kalau pengajiannya selesai, majelisnya selesai, pada bubar, pada pulang, ada malaikat yang tugasnya khusus hanya untuk berkata dengan suara lantang, anqumu maghfuran lakum, hendaknya kalian pulang semua ke rumah masing-masing, dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa diampuni, sekarang rasanya didengar biasa-biasa saja. Dosa-dosa kalian diampuni, rasanya enteng, gak seperti mendapatkan sesuatu. Coba kalau pengumuman malaikat dirubah, siapa yang keluar dari majelis ilmu pulang masing-masing dapat $1.000. Masya Allah, senangnya luar biasa. Tapi dosa diampuni, kita senang, tapi kok dengernya biasa-biasa saja, gak ada rasa girang, gak ada rasa bahagia, gak ada rasa wow, subhanallah, gak ada rasa bangga, rasanya datar, rasanya biasa. Kenapa? Kita belum tahu pentingnya ampunan, kita belum tahu makna maghfirah, kita belum ngerti bahaya dosa. Sesungguhnya yang menyebabkan rezeki itu dicarinya jadi tidak menyenangkan adalah dosa. Orang kalau dosanya itu sedikit, pahalanya banyak, walaupun cari rezekinya itu lelah, lelahnya tetap menyenangkan. Walaupun cari rezekinya itu capek, capeknya membahagiakan. Tapi ada orang yang cari rezeki, walaupun gak lelah, dia gak senang. Walaupun dia itu gak capek, dia gak senang. Ada yang cari rezeki, dia capek, tapi dia gak senang.
udah capek, nggak senang. Kenapa seperti itu? Karena hatinya penuh dengan dosa, sehingga apa yang dilakukan menjadi beban, yang dilakukan menjadi tidak menyenangkan, dan seterusnya. Kemudian kalau orang itu banyak dosa, maka rezekinya akan sempit, rezekinya akan berat, rezekinya akan susah. Kemudian kalau orang itu banyak dosa, hatinya jadi kotor. Kalau hatinya kotor, maka setan suka nempel ke sana. Kalau udah setan nempel ke sana, hatinya nggak akan nyaman. Seperti kalau kita mau makan, makanan itu di tempat yang kotor, lalat-lalat berdatangan. Kalau udah lalat berdatangan, kita mau minum nggak nyaman, mau makan nggak nyaman. Maka kalau hidup kita nggak nyaman, kita nggak merasa senang dengan diri kita sendiri, merasa nggak enak dengan diri kita, berarti hati kita dikerumuni setan. Kenapa hati kita dikerumuni setan? Karena hati kita banyak kotoran. Kenapa banyak kotoran? Karena banyak dosa. Banyaknya dosa ini di dunia udah buat susah, belum lagi nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Satu yang bisa menyelesaikan dosa, maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diampuni Allah, selesai. Sebesar apapun, kalau diampuni Allah, selesai. Orang yang masuk surga, diampuni Allah, dosa-dosanya masuk surga. Kalau nggak diampuni, proses neraka dulu, jalani hukuman dulu, selesaikan di neraka dulu, baru nanti masuk surga. Karena itu orang-orang yang waras, orang-orang yang berakal, orang-orang yang pandai, orang-orang yang mengerti, maka ia akan berjuang bagaimana caranya mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sadar dirinya tiap hari tak bisa lepas dari godaan setan, sehingga sering atau kadang-kadang lupa terjerumus dalam dosa, butuh diampuni. Dan Allah udah siapkan sistem pengampunan yang mudah, diantaranya dengan duduk cari ilmu. Walaupun duduknya di sini ngelamun, walaupun di masjid ini kita duduk bahkan kita tidur dari awal sampai akhir pengajian, gak ada yang dipahami, gak ada yang didengar, dia tertidur, maka tidurnya itu dalam ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngelamunnya dia yang gak ada dengar sekalipun majelis, gak dapat manfaat ilmu, tapi dia dapat manfaat yang namanya ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah dapat ampunan, hidupnya akan jadi nyaman, hidupnya akan jadi enak, dan seterusnya. Itu baru ampunan. Apalagi selain ampunan ada Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang pilihan, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Banyak hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, orang yang menghadiri satu majelis ilmu, pahalanya lebih utama dibanding sholat sunat 1000 rakaat, dan pahalanya lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit, serta pahalanya lebih utama dari menghadiri 1000 jenazah. Oleh karena itu, jangan remehkan duduknya orang-orang yang sedang mencari ilmu, orang-orang yang berada di majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat menggelar sayap-sayapnya untuk orang-orang yang sedang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu adalah orang yang beruntung, karena dengan duduknya di majelis ilmu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala.
Perlu kita ketahui bahwa yang membuat kita susah dalam mencari rezeki adalah banyaknya dosa. Banyaknya dosa membuat rezekinya sempit, hatinya kotor. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan mudah-mudahan segala hajat baik kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Segala masalah yang mampir dalam hidup kita segera dihilangkan, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.